Nah, sekarang saya berada di penggilingan padi. Ini lagi musim panen padi, teman-teman. Kita rencanakan untuk membuat arang sekam. Jadi harus kita perhatikan ketika kita akan membuat arang sekam. Maka kita harus memilih waktu yang tepat, teman-teman, untuk mengambil sekam. Ini pada saat musim panen padi. Sekam akan melimpah seperti ini. Jadi kita manfaatkan suasana pada saat panen padi. Di saat musim kemarau kita akan kesulitan untuk mengambil sekam. Dan untuk pembakarannya cukup dengan menggunakan ranting-ranting kecil yang sudah kering. Dan kita siapkan juga ranting-ranting kering yang agak besar agar hidup lebih lama dan dengan bara yang cukup, teman-teman. Dan untuk mempermudah pembakaran awal, kita gunakan bahan-bahan plastik seperti sedotan minuman, teman-teman, dan juga gelas minuman bekas, dan juga bisa kita gunakan styrofoam. Dengan bahan-bahan ini kita bisa mudah untuk membakar ranting-ranting yang kita siapkan nantinya. Nah, langkah pertama kita bakar ranting-ranting yang kecil terlebih dahulu, teman-teman, dengan menggunakan sedotan minuman seperti ini. 3 sekaligus kita bakar, teman-teman, agar mudah hidup nantinya. Nah, setelah hidup kita tumpangi dengan ranting-ranting kering yang agak besar agar baranya juga cukup besar biar bisa hidup bertahan lebih lama. Kita tambah ranting-ranting besarnya satu persatu seperti ini, teman-teman. Ini sekitar 2 menit akan terbakar keseluruhan, teman-teman, dan akan menjadi bara yang cukup. Setelah semua siap seperti ini, maka kita pasang sekam sedikit demi sedikit, teman-teman, agar bara api tetap hidup, tetap aktif untuk membakar sekam yang kita pasang. Jangan langsung satu sak sekam kita tuang, jangan, teman-teman. Minimal satu sak kita jadikan 2 pembakaran. Nah, langkah baiknya ketika kita bakar sekam, langsung kita buat perapian sekitar 4 atau 5 perapian, teman-teman, agar kita tidak menunggu lama, agar proses lebih cepat. Jadi kita buat 5 tumpuk sekam dengan volume 1 sak kita bagi 2 agar nantinya hasil arang sekam kita sempurna atau maksimal. Kalau pada umumnya arang sekam kita bakar dengan menggunakan cerobong kawat, namun saya tidak pernah menggunakan seperti itu, teman-teman, karena kita masih mengeluarkan biaya untuk membeli kawat untuk kita bikin cerobongnya. Ini hasilnya sama, teman-teman, asalkan kita perhatikan sekam hingga menjadi arang yang sempurna dengan hanya menggunakan ranting-ranting kering dengan tidak mengeluarkan biaya atau gratis, teman-teman, dan hasilnya pun sama. Nah, sekarang kita perhatikan, teman-teman, ketika kita memilah dari 1 sak kita jadikan 2 tumpuk dengan skala kecil nih. Jadi sekam yang kita bakar dalam 1 jam akan muncul lingkaran hitam seperti ini, teman-teman. Jadi proses pembakaran akan lebih cepat ketika kita membuat tumpukan-tumpukan kecil seperti ini. Jadi kita bikin sebanyak mungkin tumpukan sekam, teman-teman, untuk proses pembakaran agar lebih cepat. Nah, setelah seperti ini kita aduk dengan menggunakan kayu kecil yang sedang, teman-teman, yang lurus, timbang kita menggunakan sapu. Lebih cepat dengan menggunakan ini, teman-teman. Kita bisa memasukkan ke dalam tumpukan sekam, tinggal kita geser ke kiri ke kanan, maka akan menjadi seperti ini. Akan mudah, teman-teman, untuk pengadukan sekam agar nantinya pembakaran bisa merata sempurna. Kita aduk-aduk, teman-teman, agar sekam yang sudah terbakar atau yang warna hitam tercampur merata dengan yang warna kuning atau yang belum terkena pembakaran. Kita aduk-aduk terus hingga hitam dan kuning sekam akan tercampur merata seperti ini. Dan setelah merata, kita atur kembali tumpukan-tumpukan seperti sedia kala.
dan kita tunggu selama 1 jam untuk nantinya proses pengadukan yang kedua. Jadi kita perlu 2 kali pengadukan teman-teman, agar pembakaran sekam hingga menjadi arang sekam yang sempurna seperti yang kita harapkan. Nah, saat kita lakukan pengadukan pertama jadinya akan seperti ini teman-teman. Jadi ya sudah tercampur antara yang terbakar dan tidak. Nah, tampilannya seperti ini. Ini menunjukkan bahwa sekam sudah terbakar sekitar 50%. Jadi kita tunggu 1 jam kemudian, dan nantinya kita akan lakukan proses pengadukan kedua. Sudah 1 jam berlalu, kita lakukan pengadukan yang kedua. Proses pengadukan yang sama seperti yang kita lakukan pada pengadukan pertama. Kita cukup menggunakan kayu yang lurus, yang sedang seperti ini teman-teman. Kalau memang teman-teman menggunakan alas plesteran, kita bisa menggunakan skop untuk mengaduk sekam kita teman-teman. Namun saya lakukan ini di belakang rumah di tanah yang tidak datar. Jadi saya harus menggunakan kayu seperti ini teman-teman, agar mudah kita lakukan pengadukan. Dan sebuah himbauan teman-teman, ketika kita mau membakar sekam, hendaknya kita lakukan pembakaran di alam terbuka, di lingkungan yang cukup jauh dari rumah-rumah teman-teman, agar asapnya tidak mengganggu lingkungan. Jadi ini di alam bebas teman-teman. Jangan kita lakukan pembakaran di daerah perkotaan yang padat sekali rumah atau di daerah perumahan. Ini tidak bisa teman-teman kita lakukan pembakaran di lokasi seperti itu. Jadi kita pilih lingkungan yang damai, yang cukup luas di belakang rumah, seperti yang saya lakukan saat ini teman-teman. Dan secara umum untuk menghasilkan arang sekam yang sempurna hingga 100% arang sekam, ini kita harus melakukan 3 kali proses pengadukan teman-teman. Namun saya secara pribadi, saya hanya melakukan 2 kali pengadukan. Jadi setelah 2 kali kita aduk, maka setelah tercampur merata, lalu saya lakukan penyiraman. Jadi cukup hanya 2 kali ketika saya melakukan proses pembakaran hingga menjadi arang sekam seperti ini. Sekitar 70 hingga 80% dari arang sekam. Jadi selebihnya yang tidak terkena pembakaran. Ini saya merasa cukup teman-teman. Jadi di saya pribadi ini merupakan proses finishing pada saat 2 kali pengadukan langsung kita siram. Ini tergantung selera teman-teman. Kalau memang kita bikin arang sekam yang sempurna hingga 100%, maka kita lakukan 3 kali pengadukan. Tapi kalau saya pribadi cukup dengan kondisi yang seperti ini, cukup 2 kali pengadukan, dan hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, setelah kita aduk secara merata, kemudian kita lakukan penyiraman dengan sekitar 2 tim bacor atau 3 tim bacor nih teman-teman, cukup. Lalu kita diamkan sekitar 10 sampai 15 menit. Kemudian dari keseluruhan tumpukan arang sekam kita satukan menjadi satu tumpukan. Kemudian kita tutup dengan terpal atau plastik atau sak apa aja, yang penting aman dari gangguan ayam-ayam, karena ini memang di luar ruangan, di lingkungan belakang rumah. Dan yang kedua, penutupan ini bisa menghindari agar tidak terkena hujan yang bertubi-tubi, karena pada saat ini masih musim hujan, yang mana kerap sekali hujan teman-teman. 1 hari 2 kali ini hujan, biar arang sekam kita tetap utuh dan aman. Oke, demikian tutorial kali ini, semoga ada manfaatnya bagi kita semua dan bisa teman-teman coba. Nanti seperti apa hasilnya saya tunggu di komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari kota Pamekasan, Madura, Jawa Timur.